Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin bersama Romo Tinto kita belajar dari Yusuf, seorang laki-laki yang tulus hatinya. Hari ini kita akan belajar dari pengalaman Zakaria, seorang laki-laki yang lain. Kalau yang kemarin muda, nah yang sekarang ini sudah lanjut usia. Dan menurut kitab suci, dia dan istrinya sudah lanjut usia. Bahkan Elizabeth istrinya ini mandul. Maka kenyataan bahwa mereka sudah lanjut usia dengan istri yang mandul, tentu tidak punya anak, ini tentu bukan hal yang biasa-biasa saja. Pasti mereka ada kegelisahan, dan mungkin yang lebih besar ada kerinduan, keinginan untuk memperoleh buah hati dalam buah kasih dalam kehidupan pernikahan mereka. Dan itu memang bisa kita baca dari kata-kata malaikat yang tadi dikatakan kepada Zakaria. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Ya. Secara implisit kita bisa menyimpulkan, memang Zakaria dan tentu juga istrinya berdoa minta kepada Tuhan supaya mereka boleh mendapat anak. Tetapi apa yang menjadi respon Zakaria ketika kabar baik itu disampaikan oleh Gabriel, malaikat pembawa kabar baik ini? Kita dengar tadi, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, begitu kata Gabriel kepada Zakaria. Sampai pada hari semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Zakaria dan Elizabeth sudah lama menanti-nanti, sudah lama berdoa dan minta kepada Tuhan supaya mendapatkan anak, sampai lanjut umur dan seterusnya. Tetapi ketika malaikat itu datang, ketika kabar baik, ketika pengabulan doa dari Tuhan itu datang, disampaikan kepadanya, justru menurut kitab suci, Zakaria tidak percaya. Dia meragukan itu. Nah, saudari-saudara terkasih, kita belajar dari pengalaman ini, ya, bahwa selanjutnya kita tahu kemudian Yohanes dilahirkan, lalu sungguh-sungguh namanya diberikan kepadanya Yohanes ketika orang-orang lain sana keluarganya mengatakan harusnya namanya Zakaria seperti bapaknya. Tetapi kedua orang tuanya taat pada pesan Tuhan, memberi nama Yohanes, baru kemudian mulut Zakaria bisa berbicara lagi. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan sungguh-sungguh mempunyai rencana bagi kita. Dan rencana Tuhan bagi kita sebagai pribadi itu bukan satu-satunya. Rencana Tuhan bagi kita pribadi adalah juga rencana Tuhan bagi orang-orang lain di sekitar kita dalam hidup kita. Dan bahkan rencana Tuhan bagi kita pribadi dan orang-orang lain di sekitar kita menjadi bagian dari rencana yang lebih besar lagi, yang menghadirkan kegembiraan, kebahagiaan, keselamatan bagi lebih banyak orang lagi, bahkan untuk seluruh umat manusia. Maka menjadi penting sekali bagaimana kita menyikapi pengalaman hidup kita, bagaimana kita menyikapi bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita adalah juga bagian dari rencana Tuhan bagi kita manusia. Saudari-saudara terkasih, kita belajar dari pengalaman Zakaria dan Elizabeth. Ketika kita tidak percaya, maka banyak hal yang kurang baik bisa terjadi. Ini bukan sebuah ancaman atau untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi gambaran pada kita. Kalau sebaliknya kita taat dan tunduk dan ikut serta dalam rencana Tuhan bagi kita, maka kita menghadirkan hal-hal baik bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan lebih banyak orang lagi. Apakah kita sebagai orang yang senang dengan hal-hal baik dari Tuhan tidak ingin menghadirkan itu? Apakah kita sungguh-sungguh ingin bahwa hal-hal itu tidak kita alami, tidak dialami oleh orang-orang lain di sekitar kita? Saudari-saudara terkasih, Tuhan sungguh-sungguh memiliki rencana yang indah dan besar bagi kita pribadi, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bahkan untuk semua orang lain. Maka
Dari kita diminta ketaatan, ketundukan pada rencana Tuhan, kesediaan kita untuk menerimanya, bahkan untuk ambil bagian secara aktif di dalamnya, agar sungguh-sungguh rahmat dan kasih Tuhan hadir dalam hidup kita, hadir dalam hidup orang-orang di sekitar kita.